Halo, 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 halo. Krungu nggak, Bang? krungu krungu aman aman. Aman. Oh ya wis, oke. Iku aku ambek Cito iku mau moro-moro cerita soal kuburan. Bo bayang ngono. Tok Ambek sapa kowe ta? kowe, Oh. ambek kowe cerita kuburan. Soalnya kowe iku ojo sampai koyo kok nang kuburan. Wis Lah, oke, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia semuanya. Aku kenal Cito itu karena dia itu ketemu nang kuburan. iki yang selalu ngeceni terus soal kuburan. Lah Beliau. iya loh, kan lho. Masa kuburan kulo kangen kangen kok ambek kuburan iku lho, wis gak arek kok ya ngono. Wis gak masuk akal lho. Ben upload gambare kuburane Kiai sapa kulo kangen. Kok niki kangen mbek kuburan iki pengen mati ta ya apa ngono. Arek gendeng ngono. Oke, bab 11 Oke, soal bab domestikasi 11. hewan, domestikasi hewan, terus evolusi penyakit, terus soal eh, apa ya? Virus yang tidak Apa? disengaja ya berarti ya. Ya, Senjata biologis jadi jadi gini. Ini sebetulnya ini masuk ke bab 3 ya, bagian ketiga. bagian Ba- ketiga ya betul. Bagian ketiga dari buku ini adalah judulnya Dari Makanan ke Senapan, Kuman, dan Baja gitu ya. Baca. Dari makanan. Jadi kan di bagian pertama dan kedua itu kita membicarakan tentang makanan ya. Maksudnya itu tumbuh-tumbuhan dan binatang yang bisa kita domestikasi. Di Domestikasi. awal-awal itu menceritakan tentang invasi, tapi sebetulnya ini nanti lebih dibahas di sini. Lebih Hmm. dibahas Oke. di sini dari makanan yang sudah tersedia, bagaimana dari makanan yang sudah tersedia itu kemudian manusia itu mengakses ke yang namanya tadi itu apa namanya senapan, apa namanya guns, terus kemudian germ and steel. Jadi judulnya ini sebetulnya dimulai dari bab ini, guns, germ and steel itu ya. Jadi dari bagian ketiga itu dari makanan menuju tadi gun, germ, and steel gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya bahwa, nah sekali lagi ini selalu lah ya di buku ini itu selalu di bab ini juga itu. Terus kemudian kalau kita itu menelisik bagaimana produksi pangan itu muncul di beberapa pusat itu ya, dan bagaimana yang namanya produksi pangan itu menyebar dengan kecepatan yang tidak merata gitu ya, itu. Ya, Perbedaan-perbedaan geografik lah harus disebutnya kemarin itu ya. ya. Itu adalah jawaban dasar dari pertanyaan Yali. Disebut lagi Yali di bab Hmm. ini gitu ya itu. Tapi ya itu ya, mengenai mengapa kok bangsa-bangsa berbeda akhirnya mempunyai tingkat kekuasaan dan pengaruh yang sangat berbeda itu. Tapi produksi pangan sendiri bukan penyebab langsung sebetulnya. Bukan penyebab langsung. Nah, di sini disebutkan. Bukan penyebab langsung. Itu adalah pemicu aja ya. Ya, itu dalam gini loh ya. Karena kalau ber, belut satu lawan satu itu petani bukan musuhnya pemburu lah gitu ya itu. Ya. Ya, petani sopo gitu ya. Petani bisa apa? Melawan pemburu pengumpul. Wong dia tuh pinter menggunakan senjata dalam pertarungan satu lawan satu. Itu petani ya bukan apa-apanya itu ya itu. Hmm. Tapi kalau kemudian dalam jumlah yang besar, pemburu pengumpul tidak bisa mengumpulkan dalam jumlah yang besar. Petani memungkinkan untuk berkumpul dalam jumlah besar ya. Nah, karena justru salah satu bagian penjelasan kenapa petani itu berkuasa itu ya. Bukannya yang pinter berkelahi atau berburu berantem sama hewan Ya. itu. Tapi Ya. justru kenapa petani yang berkuasa adalah populasinya lebih padat ya, yang bisa disokong oleh produksi makanan dibandingkan pemburu pengumpul ya. Ya petani yang telanjang dan pengubur yang telanjang, tapi kan tidak ada petani telanjang ya itu. Tentu mereka mempunyai mempunyai teknologi untuk tidak telanjang itu. Halang lain yang bisa menjadi penjelasan bahwa petani maupun pemburu pengumpul ya itu tidak telanjang itu ya. Ya paling tidak ya secara perumpamaan loh ya itu. Petani itu cenderung gini loh ya.
Kenapa petani itu lebih berkuasa itu? Akhirnya lebih kuat itu. Nafasnya petani itu mengandung racun gitu loh ya. Itu yang jadi persoalan gitu ya. Itu nafasnya petani itu mengandung kematian gitu. Oh iya, nafas yang keluar dari mulut dan hidung petani itu membawa malaikat maut di situ itu ya. Ada malaikat maut. Petani itu cenderung mengeluarkan nafas yang berisi kuman yang lebih berbahaya itu ya. Itu ketimbang pemburu kumpul. Dia memiliki persenjataan dan tadi ya baju perang gitu yang lebih bagus tentara itu. Petani itu ya, masyarakat petani. Ya tentu saja yang pakai itu tentara gitu ya. Tentara. Tentara dan petani itu suatu saat bisa jadi tentara gitu ya, bisa gitu ya itu. Mereka mempunyai persenjataan, mempunyai baju perang yang lebih bagus. Mereka juga mempunyai teknologi yang secara umum lebih sakti lah, gitu ya. Lebih sakti ketimbang pemburu pengumpul gitu ya, teknologinya gitu ya. Dan hidup di bawah pemerintahan tersentralisasi, lo ya gitu ya. Sik, ngombe dhisik. Oke, siap. Itu ya itu. Nah, nah itu adalah bahwa yang namanya hidup di dalam satu sentralisasi itu ya, dengan elit yang apa itu nggak buta huruf, melek huruf itu ya, yang lebih mampu menjalankan peran penaklukan gitu. Jadi surat menyurat itu penting dalam perang gitu ya. Pemburu pengumpul kan hahu tok ngono ya. Gak iso lah mereka perang dalam waktu yang panjang dikepung terus Iya, iya, iya. mengupayakan apa namanya mengupayakan Strategi juga nggak ada ya. sumber pangan nggak mungkin itu ya. Mereka ya cuman berburu dikepung lewat sana musuhnya ya wedhus lah, opo lah, kijang lah gitu. Ini menungso gitu ya. Yang satu itu elit melek aksara, mampu menjalankan perang penaklukan itu gitu ya. Nah, itu ya itu. Nah, makanya di bab ini itu eh, si Jared ini mau menjelaskan bagaimana apa penyebab pendasar produksi pangan sehingga mendatangkan penyebab langsung berupa kuman tadi. Jadi pangan dalam hal ini yang memunculkan senjata manusia yang sesungguhnya. Siapa itu? Ya kuman, terus senapan dan baja itu adalah senjata manusia untuk berkembang gitu ya. Nah, dan ini dihasilkan oleh yang namanya pangan gitu ya. Itu eh ternak itu ya. Ternak ini di buku ini memang nggak plek kok Jared Diamond ini. Di buku ini dia cerita tentang ini ya. Ini di alinea ketiga itu dia ngomong. Dia itu mencontohkan contoh yang dia tidak pernah lupa mengenai satu hubungan ternak dengan tanaman pangan gitu ya. Ya, dengan pangan berarti suatu kasus di rumah sakit gitu ya. Di rumah sakit. Dia itu ada seorang koas itu ya, koas itu. Temannya Jared waktu dia masih koas itu dia itu diminta datang ke kamar sebuah rumah sakit untuk menangani atau ya apa namanya ya nangani lah sepasang suami istri yang stres gara-gara penyakit misterius yang diderita suaminya itu ya. Yang bikin parah adalah pasangan itu susah berkomunikasi ya. Eh, ya antara suami istri itu komunikasinya sulit dengan dokternya ya sulit gitu ya. Ini ceritanya gitu ya. Itu suami istri adalah seorang laki-laki yang suaminya itu laki-laki kecil pemalu gitu kayak Citung lah paling ya gitu kayak gitu lah ya laki-laki kecil pemalu gitu lah orang ini menderita pneumonia disebabkan oleh ya tentu oleh mikro apa namanya bakteri yang belum diketahui sebabnya itu apa eh, mikrobanya apa tidak teridentifikasi dan hanya bisa berbahasa Inggris terbata-bata. Yang bertindak sebagai translator adalah istrinya. Wayu, jadi ini cantik itu ya. Istrinya cantik. Yang khawatir tentang kondisi suaminya. Dan istrinya itu ketakutan karena lingkungan rumah sakit yang tidak akrab gitu. Jadi ini nah si dokter muda ini juga stres itu gara-gara ya sudah seminggu itu ya dia di situ mencari tahu faktor risiko yang tidak umum tapi dia belum ketemu penyakit aneh gitu ya. Iya. Stres tersebut itu
menyebabkan si koas ini jadi lupa banyak hal gitu ya, yang diaturkan tentang tata krama gitu ya, tentang tata krama atau cara berkomunikasi itu dia melupakan itu aja itu. Hingga dia itu melakukan kesalahan yang fatal ya. Kesalahan yang fatal menurut Jared itu. Kalau menurut saya enggak itu ya. Menurut saya enggak. Ini menurut Jared ini Koas ini melakukan kesalahan yang parah itu. Dia minta perempuan itu menanyai suaminya apakah dia pernah punya pengalaman seksual yang mungkin menyebabkan infeksi. Lo bayangin aja, istrinya disuruh tanya seperti itu karena laki-lakinya Iya, nggak iya, iya. bisa nggak bisa berbahasa gitu. Nah, itu ya nah tentu saja istrinya itu langsung tanya itu ya, pakai bahasa yang dimengerti suaminya di depan dokter gitu ya itu di depan dokternya itu istrinya itu tanya itu ya tadi itu, apakah kamu punya pengalaman seksual yang mungkin menyebabkan sakitmu ini itu ya. Nah, ya suaminya malu-malu berusaha memberanikan diri dan tampak makin ketakutan itu, ya ketakutan itu dan tergagap-gagap dengan suara yang pelan pertanyaan istrinya itu. Ya, yang terjadi adalah ya itu. Yang terjadi adalah istrinya tuh ngamuk, marah itu. Istrinya tuh marah itu ya. Wah, langsung aja itu apa namanya? Ada apa ya botol lah, kalau nggak itu botol dilemparin ke suaminya itu. Dia terus pergi itu ya, buru-buru pergi itu. Ya selama dokter berhasil menyadarkan sang suami karena pingsan dipukul sama apa namanya botol 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 logam itu ya, pingsan itu dan terus kemudian eh, apa namanya dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah itu pasiennya itu memberitahukan kenapa kok istrinya ngamuk. Dia itu menceritakan bahwa dia berhubungan seksual berulang dengan domba, gitu ya. Saat dia mengunjungi Iya, peternakan iya. keluarganya, gitu. Ya dikepruk tumbler. Dan ternyata dia itu tadi ngentu wedhus itu ya. Ya, ngentu wedhus itu. Loh, sebetulnya ya kasus ini ya sebetulnya eh ya yang orang ngentu wedhus itu bukan satu yang aneh gitu ya. Itu banyak itu ya di daerah-daerah tertentu di Afghanistan. Itu tradisi-tradisi seperti itu biasa gitu ya. Itu lah ini ya kasus ini tampaknya ya kejelasannya nyata tapi ya langka ya tidak punya ya nggak punya arti yang penting lah ya gitu ya duwe bojo ayu milih wedhus loh ya jenenge selera kok ya gitu no. Mbak wedhus itu ya itu eh, sebetulnya kasus yang ditangani itu ya penyakit manusia yang berasal dari binatang sangat sedikit orang lah yang bercinta dengan domba meskipun ada gitu ya. Sangat sedikit lah ya, sangat sedikit orang yang ngentu domba dalam atau mencintai domba dalam pengertian eh, seksual itu ada. Tapi orang menyayangi domba dengan cinta platonik ya mungkin gitu ya. Dombanya dipeluk-peluk, tapi ya nggak dikentu gitu ya itu. Ya gitu. Itu ya. Jadi ya sebagian besar orang itu mencintai binatang kesayangannya itu secara platonik gitu ya itu. Misalnya anjing dan kucing kita peluk-peluk, tapi kan nggak dikentu gitu ya itu. Itu adalah cinta platonik ya. Sebagian masyarakat tampaknya ya jelas memiliki kecintaan besar terhadap domba gitu ya. Ya biasa gitu ya, Pak. Misalnya di Australia itu penduduk Australia itu yang pada saat Jared nulis buku ini itu penduduk Australia itu 17 juta gitu ya. Lah biri-birinya itu 161 juta gitu ya itu. Ya itu biri-birinya itu jadi ya sama dengan di New Zealand. Di New Zealand itu adalah dombanya itu lebih banyak dari orangnya gitu. Saking sayangnya mereka dengan domba itu. Sayangnya apa? Ya menghasilkan wool bisa di apa namanya? Tenun. Dijadikan sumber pencarian itu ya. Nah, itu nah ya ini kebiasaan suami yang ngentu domba ini yang membuat dia terinfeksi gitu ya. Nah,
Ya, kita tahu lah ya, sebetulnya masih Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu juga lebih banyak orang yang mati karena infeksi ketimbang karena pedangnya sendiri ya. Karena pedangnya sendiri atau karena luka atau kena bedil gitu. Lebih banyak yang mati karena infeksi gitu. Ya, itu. Ya, memang kalau dalam cerita itu sejarah militer itu mengagung-agungkan jenderal gitu ya. Yang dalam sejarah militer itu kan misalnya Jenderal Montgomery lah, apa namanya Dwight Eisenhower lah, apa namanya eh, Jenderal MacArthur lah, Platon itu ya. Itu itulah apa namanya Jenderal Patton itu ya. Itu koras itu. Padahal ya lawannya itu mati karena infeksi lebih banyak ya. Ini semua sejarah militer itu memang mengagung-agungkan jenderal besar itu ya. Yang ya menurut Ya karena Jared mereka menang Diamond loh ya itu dia itu ini adalah ini loh maksudnya ini menyederhanakan masalah ini pertempuran ini menyederhanakan masalah seolah-olah itu jenderal itu ya kelewat menyederhanakan memukul karena kalau jenderalnya ini matinya karena infeksi loh kan egonya jatuh gitu ya harga dirinya sebagai jenderal masa ngomong terus kemudian ini mereka mati karena infeksi kok bukan karena perang sama aku lah ya nggak jadi pahlawan dia nanti gitu ya itu padahal kalau kalau ya dijelaskan ya pemenang perang masa lalu tidak selalu bala tentara dengan jenderal senjata terbaik tapi yang pemenang perang itu adalah bagaimana menularkan kuman paling berbahaya kepada musuhnya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi sebetulnya ya seperti Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama itu senjata yang paling mematikan senjata biologis itu. Ya itu kuman yang ditularkan tadi itu gitu ya. dan itu Ya tidak contoh disengaja paling berarti kan Kak? ya nggak disengaja. Kalau dia tahu ya nggak usah bikin. Kalau dia tahu nggak usah bikin nggak usah bikin panah. Terus Pangkalan. nggowo per anu ae, nggowo bakteri ae gitu ya. Ya, ini contoh-contoh yang paling kelam dalam peran kuman sejarah berasal itu ya pada saat penaklukan Amerika ya itu. Ya, penaklukan Amerika itu. Columbus itu datang pada tahun 1492 gitu ya. Ya itu. Ya. Dan pada saat dia datang berikutnya itu beberapa tahun kemudian 90% populasi apa namanya 90% mati gitu ya. Ya, itu bayangin aja itu. Columbus datang 1492 itu ya. Itu ada banyak lah penduduk asli Amerika yang menjadi korban yang namanya conquistador itu ya. Tapi ya itu kan tidak ada apa-apanya kalau dibanding ini infeksi ini dari sudut pandang manusia dan sudut pandang bakteri gitu ya itu. Ya itu kembali lagi ya bahwa yang namanya eh, orang-orang Amerika Selatan itu Maya Aztec Inca itu 95% lebih mati gara-gara Virus. infeksi gitu. Gara-gara infeksi. Ya cacar, sipilis, pes gitu ya. Itu kolera gitu ya. Itu itu kita udah tahu semua gitu. Tapi Hernan Cortés lapor ke Raja Spanyol. Wah, dengan restu Raja Spanyol dan kasih Yesus kita berhasil. Wah, wes lah itu ya. Lu itu kan penting memang untuk kisah Iya, heroik iya. gitu. Kembali lah ini kita mendudukkan dalam hal secara biologi gitu ya itu ya. Nah, kalau kita itu kan sering berpikir bahwa penyakit itu adalah Merugikan. menyelamatkan diri kita, terus membunuh bakteri gitu ya. Ayo kita lawan bakteri gitu ya. Itu kan dari sudut kita gitu. Tapi kalau dari sudut bakterinya sendiri, semakin banyak manusia yang mati makin bagus lah gitu ya. Ya makin banyak orang yang terinfeksi kita makin makin bagus lah gitu ya. Nah, dengan dengan kedinginan darah itu ya, cold blood ya, apa namanya, cold bloodnya si Jared Diamond itu
di bab ini dia mengatakan, oleh karena itu, mari kita mulai menyingkirkan untuk sementara bias manusia untuk mempertimbangkan penyakit dari sudut pandang mikroba. Wah, ini jengkelin lah ya, bayangin aja. Bayangin aja, ini ya yang namanya Jared Diamond itu bagaimana yang namanya infeksi terjadi pada manusia itu, gitu ya. Ya, tentu kita menganggap infeksi tipes, infeksi cacar itu merugikan, patologis kalau dalam sudut pandang manusia, apalagi dokter gitu ya. Tetapi untuk kehidupan ini bagus itu loh ya gitu. Karena bagaimanapun juga untuk meningkatkan jumlah varian dari apa namanya bakteri itu, semakin banyak manusia yang menjadi inangnya itu semakin bagus gitu ya. Itu ini Jared Diamond itu menjelaskan pada dasarnya mikroba itu berevolusi. Awalnya sih ya yang namanya mikroba-mikroba atau apa namanya jasad-jasad renik yang membuat manusia itu sakit yang berasal dari binatang itu cuma sedikit dan sakitnya itu ringan karena awalnya itu sakitnya untuk sakit binatang gitu ya. Oke. Jadi mikroba-mikroba yang patologis di binatang itu pada awalnya itu di manusia itu kalau membuat sakit ya sakit ringan-ringan aja gitu ya. Ringan-ringan aja. Tapi sekali lagi yang namanya tubuh kita itu mempunyai perlawanan terhadap mikroba-mikroba ini. Nah, tentu ada varian-varian yang muncul ya, misalnya tanpa antibiotik kita itu nggak kenal dulu itu, nggak kenal. Kalau sakit infeksi kita panas gitu ya. Tubuh kita memanas itu dalam artian tujuan memanggang mikroba-mikroba ini supaya mati Untuk gitu ya. memerangi berarti ya. Ya, untuk memerangi. Panas itu adalah untuk memerangi. Terus kemudian munculnya neurotransmitter dan hormon itu adalah dalam rangka memerangi gitu ya itu. itu itu yang terjadi. Tapi tentu saja ada itu ya varian-varian yang tidak mati oleh tubuh yang panas, terus kemudian kadar leukosit yang tinggi gitu. Karena leukosit itu tujuannya adalah, jadi kalau ada ini prosesnya secara sederhana, imunitas itu adalah begini, gampangnya itu. Kalau ada yang namanya antigen gitu, antigen itu benda asing itu, antigen itu ya di kulitnya bakteri itu ada kulitnya itu bakteri itu ada, atau di bagian bakteri itu ada yang namanya antigen yang tubuh kita itu mengenali sebagai benda asing gitu ya, benda asing antigen gitu. Nah, setelah ada antigen itu gitu ya, antigen itu mengaktifkan T sel T gitu ya. Sel T itu adalah ada di sel darah putih itu ya, leukosit, sel T gitu ya. Nah, sel T itu mengaktifkan helper T sel itu ya. Helper T sel gitu ya. Nah, helper T sel ini terus dia itu mengaktifkan B sel B gitu ya, atau plasmosit. Terus kemudian sel B ini menghasilkan antibodi. Nah, antibodi itu nyerang antigennya. Ini yang terjadi gitu ya. Kalau ada antigen itu begitu. Tapi dalam tubuh kita, tentu yang namanya mikroba-mikroba ini dia ada yang bermutasi gitu ya. Bermutasi. Mereka tidak mati dengan antibodi yang sudah ada gitu. Dia nggak mati gitu. Kenapa? Ya karena ini varian gitu ya. Nah, varian ini muncul, makanan banyak, dan dia tidak mati dengan senjatanya manusia, dia berkembang gitu ya itu. Nah, ini yang namanya evolusi itu ya. Evolusi muncul varian baru yang lebih fit dengan lingkungannya. Lah akhirnya muncullah mikroba-mikroba yang menimbulkan penyakit yang serius gitu ya. Ya seperti sipilis gitu ya, itu ya. Di awal-awal disebutkan di sini plak itu atau yang namanya pandemi itu sebelumnya itu sudah ada ya pandemi cacar gitu ya. Terus kemudian Justinian plague itu yang menghancurkan kerajaan itu. Ya tahun 541 itu ya. Itu
hancur itu kerajaan Justinus itu. Hancur gara-gara pandemi itu ya. Nah, itu itu yang membuat kemudian apa namanya? eh evolusi gitu ya. Ya, iya Pak Gebluk. Pak Gebluk itu bisa disebut epidemi itu Pak Gebluk ya. Pak Gebluk, Pak Gebluk dalam bahasa Jawa. Pak Gebluk itu ya aku mau isuk loro sore mati, sore loro isuk mati itu adalah Pak Gebluk gitu ya. Nah, ya itu pandemi atau apa namanya? Ada apa namanya? Apa epidemi gitu. Nah, itu yang namanya pandemi itu awalnya saat penyakit-penyakit ini penyakit-penyakit binatang gitu, penyakit-penyakit binatang gitu ya. Tapi apa namanya Karena pada memang manusia ada yang di menimbulkan binatang kan penyakit sebenarnya kan. ada dan memang ini penyakitnya binatang gitu. Ya kan ada juga penyakitnya orang dari dulu itu ada gitu. Nah, Ya. penyakitnya binatang itu pada saat kita ketemu dengan berbagai macam binatang yang ada dalam lingkungan kita itu ya. Ya, itu di bab ini sih apa namanya Jared. Jared Diamond itu membuat tabel gitu ya. Campak misalnya, campak dari mana? Campak itu dari sapi gitu ya. Enggak sapi, cacar juga sapi gitu ya. Flu itu babi dan bebek gitu ya. Terus kemudian King Hus itu batu rejan itu babi dan asu gitu ya. Malaria itu dari burung gitu ya. Itu disebutkan di mana di bab ini gitu ya. Disebutkan juga misalnya apa namanya kalau kita bicara tentang kebangkitan pertanian itu ya. Itu jadi ya kebangkitan pertanian itu merupakan berkah bagi mikroba itu ya berkah bagi mikroba kebangkitan kota itu berkah karena mikroba itu perlu kerumunan untuk dia bisa berkembang gitu ya itu jadi kalau pemburu pengumpul itu kan cuma sedikit mereka itu tidak cukup berkerumun itu tidak bisa menyebarkan kemampuannya jadi mikroba itu kebangkitan apa namanya berkumpulnya adanya kota itu berkah yang lebih besar jadi adanya pertanian itu merupakan berkah bagi mikroba gitu ya Karena punya inang banyak berarti ya. pada saat ada perkotaan lebih padat lagi wah itu berkah yang lebih besar gitu ya sebab semakin banyak manusia yang hidup berdempet-dempetan dalam satu kondisi sanitasi yang apalagi sanitasinya parah gitu ya wah itu ya, jadi baru pada awal abad ke-20 populasi-populasi perkotaan Eropa itu akhirnya bisa menjaga kelangsungan sanitasinya. Baru dulu nggak bisa, kotor gitu ya. Itu. Oke. Ya baru abad 20 gitu ya. Di Eropa itu abad dulu 17, 18 itu wah, orang Eropa nggak mandi gitu loh ya. Orang Eropa itu nggak mandi karena apa gitu. Karena menurut keyakinan orang Eropa, termasuk dokter-dokternya, termasuk dokter-dokternya punya keyakinan bahwa mandi dengan air itu membuka pori-pori dan memasukkan pori-porinya lebih buka gitu. Jadi kalau kamu tuh nanti suatu saat kamu ke Eropa datang ke kastil-kastil atau apa istananya Raja Louis ke gak ada toilet, gak ada toilet itu. Nek ngising ya apa? Ngising ya dikek nang ember, dibuang loh iya. Ngising di ember, terus dibuang di jendela gitu. Sisanya nanti tugasnya hujan nggak yang Tugasnya cuorok lah hujan. gitu ya. Tuh cuorok loh. Bahkan London itu abad ke-18, wah 19 banget lah banyak orang mati gara-gara sanitasi yang jelek gitu. Jadi baru abad ke-20 itu. Baru abad ke-20 yang namanya populasi perkotaan Eropa itu akhirnya bisa menjaga sanitasinya itu. Sebelum itu, walah imigrasi datang, kaum tani sehat dari pedesaan itu hanya dibutuhkan untuk mengganti mereka yang mati aja gitu. Terus gitu aja gitu ya. Wah kalau ada yang petani yang mati dari pedesaan datang, ya kemproh nemen lah itu ya itu. Gitu aja itu. Satu lagi berkah adalah perkembangan jalur niaga gitu ya antar Oh, iya. antar negara antar kerajaan. Itu Kumpul. berkah lagi dari
berkah lagi dari Ya yang itu namanya coba. mikroba itu ya. Mikroba itu ya, dalam kalau disebut mikroba itu bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri gitu ya. Itu mikroba gitu ya. Jasad renik gitu ya. Nah, ini ya yang pada masa Romawi itu sudah mulai efektif itu menghubungkan populasi-populasi Eropa, Asia, Afrika Utara menjadi satu perkembangbiakan raksasa untuk yang namanya mikroba itu ya. Jadi pada waktu itu cacar Romawi, Romawi sebagai wabah Antonius yang membunuh jutaan warga Romawi itu antara tahun 165 sampai 180 Masehi gitu ya itu. Itu 165 itu tahun 165 sampai tahun 88 15 itu Romawi itu zaman zaman Kaisar Antonius itu sudah ada wabah cacar itu ya. Cacar ini. Itu ya. Eh, nah, ya mirip dengan itu ya. Wabah pes ya. Pes itu adalah sampar atau apa namanya? Sampar ya, pes itu. Sampar itu. Sampar itu untuk pertama kalinya muncul di Eropa sebagai wabah Justinianus ya. Justinianus itu pada saat Kaisar Justinus itu apa namanya memerintah itu ya. Nah, Hmm. wabah ini tahun 542 dan 43, 1 tahun ya. Tapi wabah wabah Black Death ini baru menghantam Eropa secara betul-betul itu abad ke-14 itu. Tapi jangan salah ya, wabah yang pertama kali di Eropa, Justinianus itu membuat rajanya mati gitu. Ya, kaisarnya Oh, mati dan dinasti ini ambruk ini. Kerajaan Romawi ini ambruk itu. Nah, muncullah kekuatan-kekuatan kecil di Arab gitu ya, muncul. Nah, itu memungkinkan itu adalah kelompok-kelompok kecil itu bangkit menjadi besar gitu. Jadi ya sekali sekali lagi wabah ini bagi orang-orang Arab juga berkah gitu ya. Jadi berkembangnya wabah cacar yang meruntuhkan Romawi ini bagi kelompok-kelompok apa namanya penggembala-penggembala Arab itu bagus, mereka bersatu akhirnya dia bisa menjadi negara juga gitu ya itu itu yang terjadi. Nah, Black Death itu baru tahun yang benar-benar itu yang membunuh 2/3 penduduk Eropa itu adalah antara 1346 sampai 1352 gitu. Bayangin aja 16 tahun itu berkecamuk itu ya. 16 tahun itu ya, 6 tahun berkecamuk ya. Tapi mulainya malah pada mulai mulai muncul itu 1337 gitu ya. Tapi melanda Eropa itu semua itu 1346 dan berakhir pada 1352 itu. Maut hitam, the Black Death gitu ya. Nah, Peru juga begitu, tapi Peru itu baru pada tahun 1991 gitu ya. Jadi lu kenapa di Amerika itu tidak sebelumnya itu? Kan mereka juga ada kepadatan penduduk gitu ya. Kepadatan penduduk ya di Mesoamerika gitu ya. Di Andes itu. Kenapa itu? Pasalnya adalah mereka tidak mendomestikasi binatang seperti orang-orang Eurasia gitu ya. Eropa. Ya dengan Eropa gitu ya, mereka ya lama vicuna alpaka di apa didomestikasi, tapi mereka tidak hidup bareng gitu ya. Lah orang Eurasia itu malah berkubang sama taeknya gitu. Iya, Saoma. jadi sanitasinya jadi jelek ya saoma, terus bahkan mereka mengumpulkan kencing dan beraknya binatang itu untuk menjadi pupuk gitu ya. Bayangin aja gitu ya. Jadi mereka itu hidup berkubang dengan limbah dari binatang-binatang yang terdomestikasi itu. Sehingga akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang akhirnya mematikan bagi manusia itu sendiri gitu Yang ya tadinya itu. buat hewan pindah ke manusia. Iya, ya. Jadi akhirnya manusia yang sakit itu gitu. Nah, eh di sini itu sampai di sini eh situ aku tak jawab WhatsApp situ.
Iki ono bosa penting tuh. Ya, berarti aku. Kamu ngerti siapa sih ini? Oke. Nah, itu yang apa namanya yang menjadi perbedaan. Kenapa di Eurasia terjadi, di Amerika tidak terjadi. Nah, itu pula yang membuat pada saat kan orang-orang Eropa yang datang ke mana ke ke Amerika itu ya itu membawa kuman dan akhirnya orang-orang Inka dan Aztec itu mati bukan karena perangnya tapi karena infeksinya. Nah, gitu. Nah, di sini awalnya ya makanan tadi itu ya. Kalau kita ngomong paket makanan itu adalah Makanan. tumbuhan dan binatang gitu. Nah, Semua binatang ya. ini yang tadi semua. Nah, binatang-binatang yang terdomestikasi, entah itu kucing, entah itu anjing, entah itu babi gitu ya. Ya meskipun apa namanya kalau di Amerika itu kan mereka memisahkan. Mereka tidak minum susunya alpaka, lama, vicuna nggak diminum itu. Tapi orang-orang Eropa minum susunya kambing, susunya sapi gitu ya. Mikroba yang ada dalam susunya sapi, ya termasuk juga itu termakan gitu dan itu menjadi penyakitnya dia gitu. Bahkan di tempat-tempat tertentu seperti di Papua gitu, mereka nyusoni babi itu tuh. Babinya disusoni tuh gitu ya. Dia nyusu babi, disusoni babi gitu ya. Nah, tapi itu adalah kondisi yang tidak terelakkan pada saat kita eh, mempunyai yang namanya agriculture tadi karena secara secara langsung ataupun tidak langsung binatang-binatang ini penting untuk pertumbuhan Ya, pertanian ngasih keuntungan, misalnya sapi itu membajak sawah dengan tenaga, sapi gitu ya itu terus kemudian teletongnya kulitnya. taeknya untuk pupuk jadi tidak mengherankan kalau sapi ini gitu ya itu. Pada sapi ini terima kasih kepada babinya juga terima kasih karena dia bisa memberikan bahan makanan disayang-sayang gitu ya. Hidup berdekatan sehingga dalam waktu beberapa ribu tahun muncullah penyakit-penyakit yang betul-betul berbahaya bagi manusia itu sendiri karena penyakit itu bermutasi gitu ya itu. Nah, nah di bab ini juga Cortes apa namanya Jared kan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada apa namanya pada Amerika Selatan ya tiga kerajaan yang dibantai yang pertama oleh Cortes oleh Pizarro terus Cortes datang lagi gitu ya Cortes itu datang dua kali gitu ya Cortes datang dua kali dan orang-orang Amerika Selatan orang-orang Inka Maya Aztec itu melihat melihat apa berguguran sementara orang Spanyol ini nggak apa-apa itu. Mereka makin yakin bahwa orang-orang Spanyol ini adalah Tuhan gitu ini. Orang datang dari langit ini yang menghukum kita gitu itu ya. Bayangin aja ini ya. Mati berguguran ini orang-orang kulit putih ambune gak enak gitu ya. Ambune gak enak gitu ya. Itu baunya nggak kenal mandi gitu. Mereka kok nggak apa-apa gitu. Jadi ya akhirnya apa namanya infeksi ini orang-orang Eropa sudah kebal gitu ya. Infeksi ini orang-orang Eropa sudah kebal sementara orang-orang Maya, Aztec, Inka tidak mempunyai kekebalan untuk itu gitu ya. Nah, jadi ya namanya tiga kerajaan besar itu ya habis oleh infeksi, cacar, terus kemudian pes, terus kemudian sipilis itu ya. TBC itu membuat mereka mati itu ya. Nah, ya ya tadi sekali lagi, loh kenapa kok mereka nggak punya kekebalan loh? Mereka tidak pernah terpapar Iya, oleh iya, iya. yang namanya kuman-kuman itu, tidak pernah terpapar gitu ya. Jadi akhirnya 95% lah, 95% orang
orang Amerika Selatan itu mati. Kempro membuat kebal, yo nggak ngono lah ya. Yo nggak gitu juga. Kekemproannya itu adalah dia tidak mengubah kekemproannya itu ya. Dia tidak mengubah kekemproan itu. Akhirnya yang mati itu banyak gitu. Kalau sanitasinya orang Eropa bagus, mungkin nggak pernah ada pandemi itu gitu ya. Sanitasnya, tapi mereka kan nggak kenal gitu ya. Mereka hidup bareng sama wedus gitu ya itu. Itu lebih banyak yang mati ketimbang yang akhirnya muncul sebagai kebal tadi. Itu adalah, tapi sekali Seleksi. lagi kalau dilihat dari sudut pandang kehidupan, kita itu bekerja sama dengan bakteri gitu ya. Untuk Manusia itu menyeleksi bekerja ya. sama dengan bakteri untuk menyeleksi sehingga masing-masing individu itu makin terampil untuk mempertahankan kehidupan gitu ya. Ya, Ya, jadi yang namanya muncul mutasi-mutasi, mutan-mutan baru di mikroba itu, mereka makin terampil untuk mempertahankan kehidupannya gitu ya, makin terampil. Manusia juga demikian, dengan pengalaman sakit tubuhnya mengenali, akhirnya tubuhnya menjawab, akhirnya manusia makin terampil untuk mempertahankan kehidupannya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari sudut pandang manusia, bakteri-bakteri itu merugikan individu ya, ya, ya. individual. Ini faktanya manusia ini makin lama makin berkembang gitu ya. Faktanya manusia makin berkembang. Salah satunya juga karena bakteri. Bakteri yang memacu kita untuk belajar bertahan hidup. Akhirnya kita secara tidak sengaja ada orang kemproh lagi yang namanya Alexander Fleming. Bukan orang kemproh itu sebetulnya ya. Dia itu peneliti kemproh gitu ya. Akhirnya petri disknya itu Menemukan. terkontaminasi dengan jamur gitu ya. Terkontaminasi dengan jamur gitu ya. Dan akhirnya menemukan yang namanya penisilin, antibiotik pertama gitu ya. Jadi tadi ya Jared itu munculnya wabah-wabah baru itu menguntungkan mikroba gitu ya. Dari sudut pandang mikroba, dari sudut pandang manusia individual, memang mereka ini penyakit ini membuat istriku mati lah, ponaanku mati ya gitu. Tetapi secara umum akhirnya manusia ini juga dilatih itu dia Ya, terampil mempertahankan kehidupannya. Sekarang dulu kita pun tipes ya, kita sekarang punya obat tipes, TBC kita punya obat TBC gitu ya. Jadi manusia makin terampil untuk mempertahankan kehidupannya. Ya, ini adalah kerjasama seperti kalau di gurun di savana Kalahari atau Afrika sana itu. Kelihatannya mereka itu saling memakan, saling berburu. Padahal mereka juga melatih untuk saling makin makin terampil untuk mempertahankan kehidupannya. Kijang makin kenceng larinya gitu ya. Dia bisa harimau, harimau yang tidak bisa mengejar juga punah, ngepot-ngepot. harimau yang cerdas makin mati, yang ngepot-ngepot gitu. Jadi pada dasarnya panggung kehidupan ini adalah bagaimana kita melatih ya, memecahkan rekor-rekor baru gitu kalau dalam dalam Ya, olimpiade itu untuk untuk makin terampil dalam kehidupan gitu ya. Nah, ini di bukunya Jared ini juga menjelaskan bahwa eh, bahwa yang namanya bedil itu juga apa namanya bedil itu eh, ya berpengaruh baju kita bedil tapi tidak lebih banyak dari yang mati karena infeksi. Ada yang ketembak tapi nggak mati ya, serempet gitu ya. Luka tembaknya mengalami infeksi. Nah, dia itu bukan mati karena ketembaknya, ya, tapi karena karena infeksi. infeksinya gitu ya. Karena infeksinya itu ya. Belum lagi belum lagi yang mereka itu gak sandalan terus ya. Bayangin lo nggak sepatu ya Itu di jalan terus di parit. kesandung-kandung, kena parit terus kena duri gitu ya. Jadi yang namanya alas kaki itu memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia sampai seperti sekarang gitu ya. Jadi itu alas kaki itu sangat bermanfaat itu ya.
sangat bermanfaat itu. Bayangin aja nenek moyang kita dulu perang, terus kemudian bertani, nggak pakai alas kaki gitu ya, kena duri, kena pecahan beling lah apa, kena pecahan batu itu infeksi mati lah. Kalau sekarang infeksi gampang obatnya, dulu bahaya gitu. Makanya untuk melindungi diri dari infeksi itu alas kaki lah, baju yang lebih tebal lah gitu. Itu adalah dalam rangka kita makin terampil untuk menjadi hidup itu ya itu makin terampil melampaui untuk menjadi hidup melampaui itu. kemampuan individu juga berarti ya ternyata. Iki lho ono grondeng itu fakta atau mitos lah perasamu iki kulkas apa grondeng ngawur ae padakno kulkas ae di grondeng yo. Enggak lah ya itu padakno kulkas. Alas kaki itu memberikan manfaat seperti sarung tangan, terus kemudian sabun, terus kemudian apa namanya krim wajah. Itu membuat kualitas kita hidup lebih bagus gitu ya, itu ya. Itu pasta gigi itu membuat yang namanya gigi itu mencegah dari gigi berlubang gitu ya. Itu sudah terbukti gitu ya. Jadi ya pertahankan kehidupannya. Dengan apa? Ya itu tadi. Dengan apa? Bakteri tadi. Kita saling bersaing dengan bakteri. Gimana cara membunuh bakteri gitu ya. Dengan antibiotik. Yo. Iya, dengan gembira enggak bisa. Gembira itu sehat, tapi gembira bukan obat gitu ya. Gitu. Loh, Dengan gembira itu sehat, gembira tapi gembira bukan bukan apa. itu. Gembira itu adalah gembira itu sehat, tapi bukan obat. Seperti ASI, air susu ibu. Itu sehat bagi bayi, tapi bukan obat. Kalau bayi sakit ya harus diobati, bukan diminumin ASI gitu loh ya gitu. Makanya kalau berpikir jangan kebolak-balik gitu. Mikirnya dibolak-balik gitu ya. Itu yang namanya kita melihat apa namanya yang bertahan lama itu berarti memberikan manfaat gitu. Sepatu itu sampai tahun 1850 di Eropa itu sepatu kanan. Baru akhir abad 19 ada sepatu kanan, sepatu kiri gitu ya itu. Itu adalah perkembangan dalam dalam bagaimana kita itu melindungi kaki kita dari potensi luka gitu loh ya, potensi luka ya. Lah kalau sekarang kalau di rumah ya nggak apa-apa kamu pakai kaos kaki oh gitu ya, mencegah dingin atau nyeker sih, oh rumahmu udah bersih gitu. Lah di hutan berburu pakai nyeker ya mati gitu ya itu ya. Jadi di situ yang namanya di sini juga sebetulnya yang disebutkan itu berbagai macam contohnya sih. Misalkan orang-orang aborigin, terus kemudian orang Australia gitu ya. Itu kematian kumulatif itu ya itu berhadapan dengan kuman, bukan dengan orang-orang dengan orang-orang dengan orang-orang perang gitu ya. Gitu ya. Itu. Tapi ya sekali lagi, kuman ini tidak hanya memberikan keunggulan kepada orang-orang Eropa gitu ya. Sementara dunia baru dan Australia tidak memiliki penyakit endemik itu ya. Ya ini kalau kita melihat dalam sudut pandang kehidupan ya sudah ini yang Jalan akhirnya ya. membuat kita makin terampil dalam hidup gitu ya gitu. Memang sih kalau sejarahnya betapa 2/3 penduduk Eropa mati gitu ya. Mengerikan juga gitu ya. Tapi ya karena misalnya setelah ada Black Death, kemudian Black Death kedua, terus kemudian flu Spanyol gitu ya. Terakhir COVID, kita makin paham bagaimana cara ngatasi pandemi-pandemi seperti ini gitu. Oke, wes, tuh Oke, pertanyaan. eh, berarti untuk di era sekarang yang modern sekarang lah, kemungkinan untuk mendapatkan atau tertular atau mutasi kuman itu masih ada tuh. Selalu ada yang namanya mutasi. Dulu banget kita itu menganggap bahwa minum antibiotik itu kalau enggak kalau mutasi itu gara-gara kita minum antibiotik secara teratur dan sesuai. Sekarang meskipun kita sesuai dosis, kita teratur, tetap aja ada mutan-mutan baru gitu ya itu. Oke, Mutan-mutan oke. baru tetap ada. Bukan gara-gara kamu enggak patuh minum antibiotik, enggak. Gitu ya. Oke, Karena ngerti ngerti. misalnya
ada satu kuman gitu ya, dikasih antibiotik mati. Tapi ada varian-varian yang nggak mati karena memang tahan terhadap kuman ini. Makanya resistensi terhadap obat atau terhadap antibiotik itu tetap ada. Misalkan antibiotik baru gitu ya. Memang ini yang resisten itu sedikit. Tapi beberapa saat kemudian, beberapa tahun kemudian, banyak kuman yang resisten terhadap antibiotik-antibiotik baru gitu. Berarti menyesuaikan sama zaman-zamannya juga berarti kan ya? Sama eranya. Iyalah, iya itu Oke, makanya oke. yang namanya antibiotik atau yang namanya cefalosporin itu ya generasi-generasi terbaru itu tentu tentu ada karena ini loh yang baru yang bisa membunuh kuman yang nggak mati dengan Oh, ini gitu. Selalu oh, ada ini ya, ya. persaingan hidup antara manusia dengan bakteri ini, mikroba ini membuat kita makin terampil untuk Ya, hidup gitu ya. ya. Membuat makin Persaingan sama terampil mikroba. saingan hidup sama mikroba, belum lagi sesama wedus, belum lagi sesama yang lain gitu. Jadi persaingan hidup kita dengan yang lain itu membuat kita makin terampil gitu. Ya, kalau kita melihat dari sudut pandang kesehatan ya memang iya ini tidak menyehatkan ini. Tapi dalam sudut pandang evolusioner gitu ya kita melihat bahwa ini adalah kita bekerja sama dengan spesies-spesies yang lain itu untuk makin terampil lalu melimpahkan yang namanya kehidupan tuh makin lama makin berlimpah gitu ya, makin berlimpah. Sumbernya itu hampir tidak terbatas kok. Ya, Sumber untuk sumber untuk mengembangkan kehidupan itu kan matahari gitu ya. Matahari itu kalori kita dapat dari sana lah gitu ya. Itu hampir tidak terbatas gitu. Nah, apalagi kalau kita nanti bisa mengembangkan sumber energi yang lain, nuklir misalnya gitu. Itu kan bukan dari matahari. Itu juga sebagai modal bagi kita untuk mengembangkan kehidupan gitu ya. Hidup makin lama makin banyak. Ya bisa jadilah ada batasnya mungkin, tapi ini masih terlalu kecil kalau dibandingkan dengan luasnya bumi, besarnya masa air hmm, gitu ya. Tapi sudah terbukti ada sistem yang melawan entropi apa kehidupan gitu. kehidupan. Kita sudah menemukan cara yang namanya melawan entropi sekarang gitu ya. Itu. Oke, ini dok. Ya matahari nuklir, tapi kalau kita membuat nuklir sendiri bukan dari matahari gitu loh ya, itu loh. Ini loh matahari kan juga iya nuklir, tapi kalau kita membuat nuklir sendiri energi kita bukan dari matahari. Selain energi nuklir itu matahari semua gitu ya. Misalkan bahan bakar dari mana? Dari fosil, fosil dari mana? Binatang-binatang yang dulu makan dari tumbuhan dari mana? Dari matahari gitu loh ya gitu. Sopo iku? It Oke, Kapsu no, next. jenenge angel gitu. Jenenge angel sih. Hmm. Dok, apakah konsep oportunis mikroba bisa diterapkan pada ideologi tentang ter apa itu? Ideologi double T Tertentu. tertentu sehingga Ya, bisa yang menyebar secara luas. gini loh yang namanya ide itu ya biasa-biasa saja. Ide itu semua sama aja. Ideologi itu semua sama gitu ya. Nggak baik, nggak buruk. Ideologi itu gitu ya itu. Yang ideologi kalau kemudian dipakai sebagai sistem untuk dilaksanakan. Nah, baru dia punya potensi gitu loh ya, gitu. Ideologi komunis dan misalnya liberal sebagai ide, ya nggak ada bedanya ide kok gitu. Begitu ide itu diterapkan sebagai sistem, ya itu. Sebagai Punya sistem, potensi. nah, dia punya potensi merugikan atau menguntungkan. Merugikan siapa gitu? Ya merugikan lawannya gitu. Nah, kalau kita itu menggunakan kekuatan lawan untuk kepentingan kita, kita dianggap oportunis itu ya. Ya, itu kita dianggap licik, tapi bagi teman kita, kita dianggap cerdik ya. Ini sama saja sebetulnya ya. Ya, sengkone Nah, karo itu. Kresno. Nah, iya gitu ya. Oportunis atau tidak itu yang siapa yang melihat gitu. Kalau teman kita yang melihat, kita dianggap yang namanya cerdik. Kalau lawan kita dianggap licik gitu. Ya, ini adalah bagaimana sebuah ide itu dijalankan. Kalau ide ya beda, tidak ada bedanya itu. Oke. Nah, ini ter soal klenik ini ter. Dok, kalau orang tua dulu bayinya sakit kan bukan diobati tapi diganti namanya. Iya. Ya, gini loh ya. Karena gini, dia pengalamannya
orang-orang yang selamat itu yang diganti namanya, dia nggak ngitung yang diganti namanya itu berapa yang mati itu. Oh Ah, iya iya iya, ya ngerti gitu. ngerti. Ya, ya taunya dia orang-orang yang diganti namanya itu hidup semua, Hmm. ganti namanya gitu. Selalu Ya, yang diganti ganti selamat. namanya itu cuma 10% yang hidup gitu, yang lain tetap mati gitu. Nah, tapi yang memberikan testimoni ini yang selamat-selamat ini gitu ya. Ya itu dia. Kenapa dia percaya? Ini akhirnya Betul betul betul. selamat yang lain ya enggak gitu, gitu. Yang lain mati juga. Betul. Perkembangan antibiotik sendiri gimana dok? Selama ini saya tahunya dari dulu amoxicillin. Apa tuh? Kau no, kakek tuh apa tuh? Kok gitu tak? Perkembangan antibiotik sendiri Kakek tuh. bagaimana dok? Oh, Selama ini perkembangan saya antibiotik sendiri selama ini saya tahunya tahunya dari dulu amoxicillin. Gini ya, tidak semua kamu harus tahu gitu ya, gitu. Saya tahunya amoxicillin tidak semua tahu dan tidak semua harus tahu kamu. Lu ngono lo yo, peran ngono ya, ngono gak apa-apa gitu. Lo antibiotik itu ya banyak diawali dengan penisilin, terus kemudian ada yang namanya apa ampicillin, ada amoxicillin ya, terus kemudian ada yang namanya jenis lain itu yang namanya bukan antibiotika tapi jenis yang lain glikosida gitu ya. Macam-macam lah ya. Sampai sekarang ada cefalosporin itu diambil dari apa namanya kepalanya sporanya kepala spora dari jamur gitu ya. Ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 gitu. Ini makin berkembang gitu. Kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa lah. Pekerjaanmu bukan dokter kok. Kalau dokter ya perlu tahu gitu ya. Kalau dokter ya perlu oke tahu ada next. antibiotik gitu. Tapi kalau tukang tambal ban ya enggak lah. Makin beragam mikroba dalam tubuh, makin panjang umur itu fakta atau mitos dok? Ya enggak gitu, gitu tubuh kita itu ya dalam tubuh kita, satu sel kita itu ditemani oleh 20 bakteri. Satu sel kita. Jadi Hmm. satu selnya Cito itu ditemani oleh 20 bakteri yang lain. Kalau bakteri itu diambil semua ya mati juga Cito ini gitu loh ya gitu. Oh iya. Tapi Pak, kalau yang namanya selnya Cito dengan bakteri-bakteri itu bisa bekerja sama mempertahankan tubuhnya Cito, lah itu bagus gitu ya. Misalnya ada bakteri-bakteri yang membuat apa ketiak atau bau tubuh gitu. Itu kalau Cito nggak mengendalikan ya dedek-dedek gemes nggak ada yang datang. Nggak merugikan gitu. Tapi kalau Cito terus pakai deodoran wangi, wah wis apa meneh wis ya ngono. Wis anyar sepeda motore anyar, mobilnya mari itu anyar, wah seje maneh gitu. Loh itu juga kerjasama dengan bakteri karena bakteri dalam tubuh kita itu misalkan dalam pencernaan kita itu memerlukan adanya bakteri dalam usus kita. Kalau nggak bisa gitu ya. Misalkan membentuk vitamin K itu memerlukan bakteri Escherichia coli. Kalau enggak ya enggak bisa gitu ya. Gitu. Jadi ya bagaimana caranya kita bekerja sama dengan mereka semua supaya kita tidak saling tidak merugikan kita gitu. Kita kendalikan jumlahnya gitu ya. Ya, tentu aja ada yang mulai bikin masalah. Yo, apa caranya lah? Diajak bicara baik-baik bakterinya itu ya. Diajak bicara baik-baik gitu ya. Kalau nggak bisa diajak bicara baik-baik ya dibasmi gitu. Oke oke dok, apakah benar orang makin tua otaknya mengecil Oh iya yang mengakibatkan jam benar tidur itu. jadi lebih singkat? Oh nggak Nah gimana itu? ada hubungannya kalau dengan jam tidur. Memang pada umumnya orang makin makin tua pada umumnya jam tidurnya itu ada yang lebih panjang, ada yang lebih panjang, ada yang lebih singkat gitu ya. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih singkat. Tapi singkat dan panjangnya jam tidur itu tidak berhubungan dengan orang otaknya mengecil. Ada yang jam tidurnya panjang, ada jam tidurnya makin pendek. Artinya tidak ada hubungannya gitu. Oh, oke.
Iku Iwan takon. Iku gak protes, Wan. Iku takon, tapi takone nggak plei. Ngono. Ini berdasarkan kewalian Syekh Riu Hasan Indonesia tahun 2030 bubar gak? Ya Bubar karepmu, apa orang rek? karepmu. Tak kandani yo, tidak ada orang yang bisa meramal, enggak ada. Ya enggak ada. Ada dua orang yang jadi idola tahun 70-an, 80-an, penulis, futuris. Namanya futuris. Yang bisa memperhitungkan masa depan. Namanya adalah salah satunya Alvin Toffler dan John Naisbitt. John Naisbitt itu nulis Mega 2000. Alvin Meleset Toffler kabeh nulis ya. yang namanya The Third Wave itu. Eh, Ngomong ini, gitu. Padahal waktu baca, wah, Introvert bisa meramal nanti bio yang wah salah kabeh ternyata sekarang setelah kelewatan tahun 2000 salah kabeh mana wong-wong iki ngono ya. Jadi ya jangan percaya ramalan lah ya gitu. Hmm. Sang ngeramal-ngeramal. Boleh duit ae. Wes tuh jam selikur tuh, weh Oke, mati yon. siap. Ya wes. Oke, Makasih, yuk. Dah. Mister. Oke, Makasih oke. teman-teman. Lanjut bab 12 kalau situ. Selamat malam. Selamat lebaran.